Baik, karena sudah pukul 7:10, kita mulai aja kali ya, supaya tidak terlalu malam lagi. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di acara rapat besar PAINS 2024. Yang kami hormati Ketua Pelaksana PENS 2024, Saudara Muhammad Alfinsi, dan yang kami hormati teman-teman Panitia PENS 2024 yang hadir pada malam hari ini. Nah, terima kasih juga kami sampaikan kepada teman-teman panitia yang telah menyempatkan waktunya untuk dapat hadir dalam rapat besar PAINS 2024. Nah, adanya rapat besar ini juga bertujuan untuk mengetahui progres dan persiapan dari setiap divisinya. Benar banget nih, Pei. Inti agendanya akan ada pemaparan progres dari setiap divisi. Nah, betul. Jadi pada malam hari ini acara akan kita mulai dengan yang pertama pasti ada pembukaan dari MC, lalu yang kedua ada sambutan Ketua Pelaksana MAIS 2024, ada pemaparan si acara, lalu ada tanya jawab si acara, ada pemaparan si dari sponsorship, lalu ada tanya jawab si sponsorship, lalu ada pemaparan dari si logistik, lalu ada tanya jawab si logistik, ada pemaparan si HPD, lalu juga ada tanya jawab kepada si HPD, dan ada pemaparan BPHI juga pada MAIS 2024 ini. Lalu ada tanya jawab PPHI Mas 2024, saran dan masukan, dokumentasi, dan tidak lupa yang terakhir adalah penutupan oleh MC. Selanjutnya akan ada sambutan dari Ketua Pelaksana PENS 2024. Kepada Saudara Muhammad Alfinsi, dipersilahkan. Oke, terima kasih untuk MC Vira sama Feiza. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan mulai untuk rapat besar pertama kita di hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024. Kita adakan secara online. Kenapa? Karena kalau misalnya offline itu tidak memungkinkan dan juga kita udah jarang banget rapat bersama secara online ya. Dan diharapkan untuk teman-teman yang sebelumnya nih, mohon maaf yang belum bisa on cam, boleh untuk on cam dulu. Kalau misalnya emang nggak bisa on cam, boleh berkabar ke narahubung ya. Oke, di sini gue nggak bakalan banyak bicara. Paling mau reminder lagi untuk setiap divisi, setiap staff dan juga para panitia yang lain yang mungkin tidak yang hari ini tidak bisa hadir untuk menyimak notulensi yang bakalan disebar oleh panitia juga. Terus juga gue harap kalian kita semua bisa support ini acara sampai ke tanggal 18 Desember nanti. Semoga sukses acaranya. Gue berharap kita semua bisa senang susah bareng-bareng tanpa ada maksudnya kalau misalnya ada kendala kita saling berkabar terus juga jangan sampai semuanya dipendam sendirian. Dan mungkin itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Alvinsi atas sambutannya. Jadi semoga apa yang Alvinsi katakan ini dapat menambah semangat kita untuk mensukseskan acara ini. Nah, selanjutnya ini ada apa sih, Pei? Nih, selanjutnya ya, akan ada pemaparan dari setiap divisi nih. Tapi sebelum itu, diingatkan sekali lagi kepada teman-teman semua untuk on-cam dan tetap memperhatikan pemaparan dari setiap divisinya. Benar banget nih, Pei. Karena di akhir pemaparan tiap singa ini akan ada sesi tanya jawab. Jadi diperhatikan ya, teman-teman. Nah, selanjutnya ini pemaparan yang pertama ini dari siapa sih, Pei? Pemaparan yang pertama nih ya, Pir, pastinya dari si kita sendiri nih, yaitu si acara. Mungkin kepada si acara dipersilahkan. Mungkin kepada si acara boleh dipaparkan dari setiap progresnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini gue sebagai acara akan menyampaikan progres dari divisi si acara sendiri ya. Boleh di next. Nah, jadi job desk dari si acara ini yang sudah terlaksanakan itu udah menentukan tema pastinya. Terus menyusun timeline, menyusun rundown, menentukan perangkat acara juga, dan udah membuat proposal acara, juga sudah menyusun anggaran, udah membagi job desk dan PJ acara, terus juga udah menentukan target pembicara, udah membuat top pembicara, udah membuat ice breaking juga, juklak juknis juga udah, dress code panitia dan peserta juga udah ditetapin dan udah membuat jargon. Jadi yang on progress tuh cuman paling script MC dan moderatornya aja. Boleh di next. Jadi tema acara kita sendiri kan tuh kan udah pernah tahu ya, Shaping Your Global Success Opportunities for International Education and Careers in Economics and Administration. Dan untuk nama acaranya sendiri ini adalah PUB Intention, yang intention tuh kepanjangan dari International Education Seminar 2024. Bisa disingkat lagi jadi PAINS 2024. Boleh di next. Boleh di next, Om. Nah, untuk timeline acaranya sendiri ini di Labes pertama ini hari ini kan tanggal 20 Oktober, dan untuk open regisnya nanti tuh di tanggal 9 Desember, dan untuk extendnya tuh tanggal 12 dan close regis di 13 Desember, dan seminarnya sendiri ada di tanggal 18 Desember. Boleh di next. Nah, untuk pembagian job desk masing-masing tiap acara tuh anggaran dana dipegang oleh Pira, proposal acara dipegang oleh gue sendiri sama Jo, ice breaking dipegang oleh Marina, tor pembicara dipegang PJ-nya oleh Alia, tema acaranya seluruh anggota Steven, press release-nya oleh Rika, jargonnya oleh Sirinike, rundown acaranya email, tata tertib pesertaannya dipegang oleh Salsa, dan juklak juknisnya dipegang oleh Siva. Boleh di next. Nah, untuk perangkat acara nanti di hari H itu MC ada Rinikean dan Pira, moderatornya itu si Siva, yang moderator pertama, untuk moderator kedua itu ada si Pepe, dan real time-nya ini dipegang oleh email, timekeeper-nya dipegang oleh Sasa, dan untuk menentukan penanya terbaiknya ini dipegang oleh Jo, jadi dirijennya itu Sasa, dan tilawah dan doa penutupnya dibacakan oleh Rapli. Boleh di next. Oke, selanjutnya mungkin bisa dilanjut oleh Jo ya. Terima kasih. Oke, terima kasih sebelumnya. Nah, selaku wakil koordinator, saya akan melanjutkan presentasinya. Jadi pembicara kita ini ada tiga ya. Yang pertama ada Bu Yunita, yang mungkin kalian semua udah tahu ya, yang pernah hadir di acara Alumni Connect 2024 kemarin. Jadi Bu Yunita ini adalah CEO dari Infinity Kreasi Nusantara. Lalu kemudian ada Kak Tufaila Mujahidah, yaitu beliau ini adalah seorang ISMA awardee atau yang pernah apa ya namanya, berpengalaman di bidang luar negeri lah. Dia pernah berstudi di kalau nggak salah di Malaysia, mengikuti program ISMA. Lalu yang ketiga ini ada Bu Erwiyati, yaitu selaku CEO PT Nusantara 51. Nah, jadinya Kak Tufaila dan Bu Evi ini nanti akan satu rangkaian. Mereka berdua akan berbicara di satu rangkaian, itu saat acara sharing session, dan juga kalau Bu Yunita nanti di acara utama kita, yaitu materi pembekalan. Oke, next. Wait, next. Oke, jadi untuk speaking kita ada dua game yang mudah-mudahan cukup untuk dalam waktu 10 menit ini ya. Kan kata speaking cuma dapat kalau nggak salah di rundown itu 10 menit. Jadi game pertama itu kita ada game, ya pertama ada saya minta. Yang peraturan permainannya ini ketika MC mengutarakan perintah menggunakan kalimat saya minta, maka peserta akan dapat melakukan perintah tersebut. Tapi jika MC tidak mengucapkan saya minta, maka peserta tidak boleh melakukan apapun. Kalau tidak, mereka akan gugur.
Lalu yang kedua, game kedua itu ada ular dan cacing. Peraturan permainannya adalah jika jawabannya pendek, maka kedua tangan peserta harus melebar ke kanan. Ketika jawabannya panjang, maka tangan para peserta harus mengarah ke dada. Lalu ular diasosiasikan dengan sebagai panjang dan cacing diasosiasikan sebagai pendek. Jadi ketika MC mengatakan panjang atau ular, maka itu artinya panjang. Ketika MC mengatakan cacing, itu artinya pendek. Boleh next? Nah, ini dress code untuk hari H kita yang udah disetujui oleh BPH, juga panitia-panitia di acara sendiri. Jadi untuk panitia, untuk lelaki, kita memakai baju meja hitam formal. Lalu diselingi dengan kain batik yang boleh dipakai pakai seperti sarung, tapi nggak terlalu menutupi sampai bawah. Lalu celana hitam. Kalau perempuan hampir sama, tapi tanpa pakai celana hitam atau pakai rok boleh. Jadi cewek itu harus pakai kemeja hitam dan kain batik. Kalau peserta kita bebaskan supaya kita nggak terlalu membebani peserta untuk datang menggunakan seragam apapun itu. Ya peserta itu bebas. Boleh di next. Nah untuk jargonnya kita udah tahu sendiri semuanya. Itu unlock your human potential, learn, lead, succeed, and economic administration. Boleh next. Oke, jadi segitu pemaparan dari acara. Kurang lebihnya mungkin sudah cukup, tapi ketika kita pelaksanaan ini ada satu tambahan lagi. Jadi Pak Roni itu kalau nggak salah di kemarin itu bilang kalau pelaksanaan kita ini kan offline, tapi Pak Roni meminta untuk bisa dihybridkan yaitu online dan offline. Jadi kemungkinan nanti masih fiksasi belum terlalu di apa namanya dipertimbangkan, tapi mudah-mudahan bisa atau kita dapat sanggup lah untuk melaksanakan secara hybrid. Tapi ini kan tergantung dari kesiapan kita nantinya di hari H nanti. Mungkin itu aja. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Oke, terima kasih kepada Jo dan Meu. Tadi keren banget ya, sumpah. Apa namanya, progres dari acara, mulai dari pembagian job desk-nya, terus juga bicaranya, terus juga ada pembuat jargon, menentukan tema, dan lain-lain. Nah, terima kasih kepada si acara yang sudah memaparkan progresnya. Mungkin langsung masuk aja kali ya ke diskusi tanya-jawab. Jadi boleh nih teman-teman yang mau bertanya langsung raise hand dan mengaktifkan fitur mikrofon. Dan kalau misalkan ada yang berkendala, boleh banget untuk menyampaikan di kolom chat pertanyaannya. Terima kasih. Oke, mungkin yang pertama di sini ada ketua pelaksananya ya, KJ, boleh persilahkan. Oke, sebelumnya ini cuma buat nanya sedikit, buat fiksasi doang sih. Kalau tadi kan kita panitia itu kemeja hitam, bawaan hitam ya oke. Untuk sepatu berarti bebas juga ya? Betul, sepatu mungkin bisa pakai sneakers ataupun ya pokoknya nggak terlalu memberatkan lah ketika saat acara supaya nanti kita nggak terlalu susah untuk jalan-jalan kan kita di acara ini offline ya. Jadi Hmm. kita pakai aja sebebas senyaman mungkin lah, senyaman mereka kalian. Oke, terus sama yang kedua pertanyaannya untuk fiksasi dress code dari siswa atau pesertanya itu kenapa dibebasin? Maksudnya harus kenapa nggak seragam aja dulu? Karena kan acara kita tanggal 18 Desember kan, jadi itu udah hari termasuk hari libur kalau nggak salah ya. Jadi kalau misalkan pakai seragam juga takutnya memberatkan mahasiswanya itu datang gitu. Jadi kita Tapi kalau bebas. misalnya emang ada siswa yang pengen pakai dress code itu diperbolehkan. Kayak dalam satu sekolah. Boleh, eh boleh. Kalau mereka janjian pakai seragam sekolah misalnya, boleh. oh, gitu. Oke, cukup dari yang lain mungkin dari divisi yang lain. Boleh guys, kalau misalkan ada yang mau bertanya lagi. Oke, mungkin cukup kali ya pertanyaannya. Jadi mungkin terima kasih kepada KJ tadi yang sudah bertanya. Semoga pertanyaannya tadi sudah terjawab ya. Nah, selanjutnya ada apa lagi nih, Pir? Nah, selanjutnya itu ada si yang tugasnya nyari duit untuk acara kita bisa berjalan nih, yaitu pemaparan dari si sponsorship. Jadi kepada si sponsorship dipersilahkan.
Oke, terima kasih Mbak MC. Sebelumnya mohon maaf dari si sponsorship tidak bisa share screen PowerPoint karena dari kita tidak menyediakan PowerPoint karena kita juga progresnya nggak banyak dari divisi-divisi lain. Oke, mungkin mulai sebelumnya perkenalkan saya Amanda Nahliza selaku koordinator dari sponsorship. Saya ditemani oleh rekan saya yaitu Sabrina Aisyah sebagai wakil koordinator dari sponsorship dan ditemani satu anggota dari sponsorship yaitu Tia Tika. Nah, untuk progres dari sponsorship itu kita udah mulai running dan udah selesai itu pembuatan dari proposal sponsor itu udah selesai. Untuk sebar proposal juga kita udah mulai sebar. Dan selanjutnya itu ada pantau kinerja dari masing-masing sponsor kelompok. Boleh di-share screen, Sabrina mungkin? Ada ya? Oke. Nah, di sini itu boleh di-scroll dikit. Dan di situ ada mungkin sekalian mau nanya dari gua sebagai sponsor untuk divisi untuk anggota kelompoknya, mungkin yang kelompok pertama itu karena baru satu dari Indonesia Re. Mungkin nanti ke depannya ditingkatin lagi ya, karena kemarin dari Bu Mayang juga mintanya tuh satu anggota itu nyari satu sponsor eh, untuk fixnya atau enggaknya itu urusan belakang. Yang penting mereka usaha untuk nyari dari sponsornya. Untuk yang kedua itu ada yang reject dua dari Cakep dan Hydrococco dari eh dan yang send itu ada dari Pokari, MCT Telkomsel Takwa dan Maxwin. Boleh di scroll lagi. Untuk yang ketiga itu dari Raffi itu ada Goto on hold. Boleh nanya ke Raffi nggak ini sejauh mana progresnya? Apakah sudah dibalas sama pihak dari sponsornya atau gimana? Nah, kalau misalkan jadi next dulu aja deh. Boleh di scroll lagi ke bawah itu untuk kelompok 4 juga masih satu dan itu kemarin udah sempat nge-zoom cuman di reject karena emang persyaratannya memberatkan panitia jadi nggak diambil. Yang kelima itu ada kelompok 5 itu ada Emina sama Nutrifood. Itu sisa kelompoknya juga mungkin bantu cari. Untuk kelompok 4 dan 5 juga sama. Terus kelompok 6 itu ada dari Aku Laku, itu udah di ACC. Boleh mungkin Sabrina menjelaskan tentang Aku Laku yang akan dijalankan. Oh, oke, makasih Manda. Jadi sponsor pertama yang udah kita deal itu nanti Aku Laku ya. Jadi kita bakal bikin akun Aku Laku. Terus nanti kalau nggak salah itu harus dibikin limit pay letter gitu. Nah, ini ada ketentuannya. Nanti kalau aku laku ini udah running sekitar akhir Oktober sampai pertengahan November, kalau yang nggak membuat akun itu bakal denda 25.000 per akunnya. Terus nanti kan kita udah bikin grup ya yang sama aku laku itu. Nanti Manda bakal ngirim spreadsheet buat kalian ngelis nomor telepon sama nama yang bakal didaftarin di aku laku. Oh ya, kalau misal kalian udah punya akun aku laku itu berarti harus uh, cari orang lain ya buat bikin karena satu orang harus bikin satu akun. Udah sih dari aku laku paling baru itu aja. Man, Oke, makasih Sabrina. Boleh lanjut ke spreadsheet yang tadi. Oke, selanjutnya itu dari kelompok 7 itu ada PT Paragon sama untuk grup. Sisanya mungkin bisa bantu cari yang lain. Terus kelompok 8 itu eh,
ditunggu progres selanjutnya kalau misalkan seandainya dari perusahaan tersebut belum membalas atau gimana, mungkin boleh setiap hari di remind terus karena kalau nggak running dari sekarang, nggak dicecer dari sekarang, dari kapan lagi karena acaranya kan butuh dana dari sebelum acara kan. Terus kelompok 9 itu ada ruang guru, good day sama good time itu masih send juga, boleh di scroll. Untuk kelompok 10 itu eh, Flip Majesticom, eh, bisa dilihat ada yang reject, ada yang send, dan ada yang hold. Nah, kemarin juga ada sempat sponsor dari Seeds X Webu, itu dari siapa ya waktu itu? Boleh Sabrina mungkin sekalian menjelaskan yang akan kita jalankan juga di sponsorship Seeds dan Webu. Oke, makasih lagi Manda. Jadi yang kedua ini sponsor yang ya, sebenarnya belum deal sih karena MOU-nya itu udah bakal dikirim besok. Cuma kita udah meeting sama pihak dari Seeds-nya. Jadi Seeds ini kayak sama kita disuruh bikin akun, tapi dia kayak aplikasi apa ya investasi gitu yang berbasis game. Jadi nanti kita disuruh itu bikin akun di dua aplikasi gitu sih sama Webul ini. Sama kayak tadi nanti yang udah punya akunnya jadi harus cari orang ya karena satu orang satu akun. Ini ada apa sih ketentuan yang dikirim sama pihak Seeds-nya. Kalau Seeds ini nanti kita bakal running setelah aku laku jadi kemungkinan itu akhir Oktober pertengahan November sampai akhir November. Oke, makasih Sabrina. Kemarin juga sempat Zoom sama pihak dari Maxwin Diospray. Itu eh, disuruh jual barang kayak spray untuk pengharum sepatu dan helm. Cuman dari eh, panitia inti, terutama gua, tidak lagi-lagi tidak mau memberatkan panitia untuk menjual suatu barang yang harganya menurut gue agak pricey dan jumlahnya juga lumayan banyak yang harus dijual. Maka dari itu gue nggak mau, sekali lagi nggak mau memberatkan panitia. Makanya gue nggak ngambil itu kayak gitu. Mungkin sekian aja pemaparan dari sponsorship, dikembalikan ke MC. Oke, keren banget nih teman-teman progres dari si sponsorship. Nah, semoga makin banyak sponsor yang masuk untuk acara kita ya. Dan terima kasih kepada si sponsorship yang sudah memaparkan progresnya. Selanjutnya kepada teman-teman yang mau bertanya, boleh banget langsung raise hand dan mengaktifkan fitur mikrofonnya. Dan jika ada yang berkendala, boleh banget langsung menyampaikan pertanyaannya lewat kolom chat. Boleh langsung KJ. Oke, mungkin dari sales sponsorship kemarin udah dibahas juga di grup BPH ya, buat ngejelasin terkait denda yang mungkin bisa dibebankan kepada kita semua. Baik dari karena yang terdekat itu kan aku laku dulu ya. Mungkin ini bisa dijelasin lagi terkait beban yang bakalan kita terima kalau misalnya kita nggak ngejalanin sponsor. Oke, izin jawab ya. Tadi sebenarnya udah dikasih tahu sama Sabin untuk dendanya itu satu orang itu 20.000. Kenapa? Karena untuk membuat aku laku satu akun itu dikasih sama pihak aku lakunya tuh 20.000 kalau seandainya kita bikin eh, aplikasi tersebut. Maksudnya bikin aku di aplikasi tersebut. Maka dari itu gue ngambil 20.000 juga karena biar eh, ngasih punishment lah maksudnya biar nggak seenaknya maksudnya ngasih denda aja gitu loh dari guanya kayak gitu. Untuk yang seat sama. Kalau untuk seats kan belum fix dapatnya berapa ya. Jadi gue belum nentuin dendanya berapa. Tapi gue harap sebenarnya dari seats ini kalau misalkan kita jalaninnya benar-benar uh, gede banget sih. Tapi kalau misalkan uh,
dengan harga segitu juga gue kenain dendanya agak kasihan. Karena kalau misalkan ini gede banget kayak gitu, mungkin gue nanti butuh diskusi lagi sama anak-anak sponsor buat nentuin dendanya kayak gitu sih. Mau nambahin dong. Jadi yang Seeds ini kan tadi aplikasi investasi gitu ya. Nah, tapi jangan khawatir, kemarin udah dicek kalau si Seeds sama Webul ini udah OJK, mungkin tapi nanti agak ribet aja pengerjaannya. Jadi minta tolong semuanya harus tetap kerjain ya. Makasih, itu aja. Oke, cukup. Makasih Amanda, makasih Sabin. Oke, apakah ada yang mau bertanya lagi? Mungkin udah nggak ada yang tanya lagi ya. Jadi terima kasih kepada KJ yang udah bertanya. Semoga pertanyaannya bisa terjawab ya. Dan selanjutnya Pepe, ada apa nih? Oke, mungkin selanjutnya kita masuk ke si yang menyiapkan segala kebutuhan nih nanti, yaitu pada si logistik dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, gue Zahna, perwakilan dari Divisi Logistik. Pengen nyampein progres dari Divisi Logistik. Boleh di next? Ya. Selanjutnya itu ada staf logistik dari MICE. Yang pertama itu ada Firman sebagai koordinator. Yang kedua ada gue sendiri sebagai wakil koordinator. Terus selanjutnya ada Adik. Terus selanjutnya ada Andes, Ami, Alfa, Cahya. Terus selanjutnya ada Maul, Algi, Zaki, Rafli, Sapna, Wiwit, dan Arya. Boleh di next? Oke, next itu ada job desk Rabas. Nah, job desk Rabas ini yang pertama kita tuh nyiapin Zoom meeting, tapi udah disiapin oleh ketuplaknya. Terus selanjutnya ada share sound, yaitu pagingnya ada Maul sendiri. Terus ada ACC Zoom meeting plus kondisi suara, yaitu ada pagingnya ada Wiwit, Zaki, sama Algi. Terus ya selanjutnya ada record Zoom, yaitu ada Satya dan Firman. Terus selanjutnya ada spotlight. Yaitu pagingnya ada Aufa, Adib, Ami, dan Zahna. Terus yang terakhir ada share screen, ada Raffi, Cahya, Andes, dan Sapna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Firman. Selanjutnya di sini ada job desk the day atau hari pelaksana yang pertama itu meminjamkan ruangan. Meminjam ruangan ini sudah terlaksana yang bakal kita pakai ruangannya itu ada di ruangan Ki Hajar lantai 9. Setelah itu menyiapkan ruangan ini ada Aufa dan Andes. Lalu ada operator, operator itu ada Aldi dan Zaki. Untuk layoutnya itu ada Sapna, Cahaya dan Asmi. Menyiapkan peralatan dan perlengkapan seluruh logistik. Terus konsumsi ada Wiwit, Zana, Maul, kebersihan dan seluruh logistik, list barang setiap divisi ada Raffi dan Satya. Nah, untuk konsumsi ini vendornya udah nemu. Untuk konsumsi pembicara dan dosen itu ada di Dapur Solo. Terus untuk konsumsi dari peserta itu mungkin nanti itu kan kue basah ya. Nanti dikoordinasi lagi katanya nanti dari Kija bisa ya. Terus untuk panitia sendiri itu nanti ada rice ball. Rice ball itu kita beli di anak PB angkatan kita. Terusnya lalu itu ada list kebutuhan barang nanti untuk minggu depan bakalan udah dimintain setiap divisi. Boleh di next? Mungkin sekian presentasi dari
si logistik. Saya kembalikan ke MC. Oke, wih keren banget nih ya tadi pemaparan progres dari si logistik, mulai dari segi pembagian job desk, terus ada perangkat acara di Rabes, Rakba, dan lain-lain. Nah, terima kasih kepada si logistik yang sudah memaparkan progresnya. Mungkin kepada teman-teman yang mau bertanya, boleh langsung saja untuk raise hand dan mengaktifkan fitur mikrofon, dan jika ada yang berkendala, boleh banget untuk menyampaikan pertanyaannya di kolom chat lewat Zoom. Oke, boleh nih lagi dari KJ. Oke, nggak apa-apa kalau misalnya yang nanya gue doang. Sebelumnya buat fiksasi tentang snack peserta itu bisa untuk dari gua doang. Terus juga di RAB itu 10.000 itu udah sama packaging kan ya man? Iya, J, kalau bisa 10.000 udah sama box boxnya sih. Kalau airnya enggak, kayaknya airnya itu udah gua anggarin kalau nggak salah deh untuk air gelasnya. Oke, gua udah. Oke, terkait untuk air itu nggak apa-apa sumbang dari gua. Gua juga udah pernah bilang pas rapat sebelumnya di situ. Nanti gua bakalan bilang lagi sama gua mungkin dari anak logistik nanti bisa kirim kemauan yang dari kalian dulu 10.000 tuh kira-kira mau isinya apa aja. Nanti kalau misalnya emang dari nyokap gua oke ACC atau mungkin nanti ada yang di adjust sesuai dengan budget dan juga bahan dasar dari pembuatan snack itu gua kabarin lagi. Oke, makasih, J. Oke. Oke, mungkin ada yang mau bertanya lagi gak nih teman-teman? Oke, kalau misalkan gak ada yang bertanya, terima kasih kepada KJ yang tadi sudah bertanya. Semoga pertanyaannya sudah terjawab ya. Nah, selanjutnya ada siapa lagi sih, Pir, yang bakal presentasiin nih kira-kira? Oke, pemaparan selanjutnya itu ada sih yang pastinya akan menciptakan desain-desain yang keren nih, Pei. Dan juga dokumentasinya nggak kalah keren. Siapa lagi kalau bukan si APD? Kepada si APD dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kita dari HPD eh, acara PHP Intention Seminar akan eh, mempresentasikan hasil progres kami. Boleh tolong di next? Nah, ini ada tim dari HPD, yaitu ada saya sendiri selaku koordinator dan juga Mahesa Mutiara Tito selaku wakil koordinator dan tentunya terdapat staff yang neman kita berdua, ada Aurel, Ayu, Azra, Zikra, Fauzia, Nurul, Rena, dan juga Yasinta. Boleh tolong di next? Nah, berikut ini merupakan job desk dari HPD sendiri untuk desain-desainnya. Boleh tolong di next? Ini boleh tolong di next? Oke, untuk selanjutnya ini ada job desk pembuatan broadcast dan juga caption. Nah, untuk pembuatan caption dan juga broadcast ini kita semua sepakat untuk semua staff ganti-gantian untuk bikin dan juga sounding ke grup besarnya. Boleh tolong di next. Nah, berikut ini merupakan logo dari acara kita yang pastinya kalian juga udah tahu. Ini filosofinya. Angka 24 ini merujuk pada tahun penyelenggara acaranya dan eh, terus ini warna-warnanya kita pakai warna nuansa merah, coklat, dan juga kuning. Ini masih filosofi dari logonya. Boleh tolong di next.
Nah, berikut ini merupakan desain untuk semua proposal, baik proposal acara maupun proposal sponsor. Boleh tolong di next lagi. Di next lagi. Next lagi. Di next lagi. Nah, ini merupakan desain dari sertifikat. Ada sertifikat untuk pembicara, moderator, peserta, dan juga panitia. Boleh tolong di next. Ini untuk desain live report di hari H. Boleh tolong di next. Nah, dan ini desain live report untuk Rabes hari ini. Mungkin kalian nanti bisa lihat hasilnya di Instagram kita. Boleh tolong di next. Ini desain virtual background-nya. Boleh tolong di next. Nah, untuk penjelasan desain-desain selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, mohon maaf sebelumnya mungkin Ara lagi ada kendala. Saya lanjutkan. Ini untuk desain thumbnail kontennya dan konten mulai up kita besok barengan sama coming soon kita juga bakal up besok. Boleh tolong di next. Oke, selanjutnya ini ada desain dari cue card dan desain ini sebenarnya belum selesai. Nanti untuk fixnya bakalan diupdate lagi. Boleh tolong di next.
Oke, untuk ini desain header dari Gfrom dan desain untuk Gfrom yang lainnya itu masih menyusul. Yang baru selesai ini untuk yang Rabes hari ini aja. Boleh tolong di next? Oke, ini ada desain feed yang nantinya bakal di-up besok, coming soon. Sini yang udah selesai itu ada coming soon, terus calling out sponsor dan media partner, terus juga feeds, logo sama tema juga udah, sama rilis panitia. Untuk uh, yang topik-topik selanjutnya akan menyusul. Boleh tolong di next? Nah, ini selanjutnya ada desain at yours di IG. Jadi nanti mungkin Pak teman-teman panitia atau teman-teman apa peserta ingin membuat Instastory nanti bisa menggunakan template dari kita. Ini ada template-nya. Jadi mungkin nanti akan lebih rapih kalau kita pakai at yours. Jadi diharapkan teman-teman panitia nanti kalau misalkan upload story di Instagram pas hari H, tolong pakai template ini. Boleh tolong di next? Boleh tolong di next? Nah, ini ada media sosial kita, ada TikTok dan juga Instagram. Untuk followers Instagram sendiri sekarang udah nyentuh di 70-an. Dan buat temen-temen, mohon bantu untuk follow atau minta bantuan teman-temannya juga untuk follow akun media sosial kita. Dan target kita itu sebelum acara kalau bisa di 100 dan kita sendiri tuh rencananya ingin mewajibkan peserta itu buat follow akun media sosial kita juga, jadi followers kita makin naik lagi. Boleh tolong di next? Oke, sekian pemaparan progres dari HPD sendiri. Dan oh ya, satu lagi ingin nyampein kalau semua divisi nanti kayaknya bakalan jadi talent konten. Jadi bukan anak HPD aja yang jadi talent, tapi semua divisi, semua panitia bakalan jadi talent. Itu aja sih progres dari HPD. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren banget kan teman-teman progres dari HPD ini, kayak mulai dari pembagian job desk, membuat desain logo, desain sertifikat, dan bahkan sudah membuat konten nih besok. Jadi terima kasih kepada si HPD yang sudah memaparkan progresnya. Dan selanjutnya ini ada langsung sesi tanya jawab. Jadi teman-teman yang mau tanya boleh langsung raise hand dan mengaktifkan fitur mikrofonnya. Dan juga kalau ada yang berkendala, boleh banget langsung menyampaikan pertanyaan di kolom chat. Boleh, Amanda? Oke, terima kasih MC. Izin nanya sama HPD. Tadi kan ada postingan untuk apa namanya panitia dari MICE itu ya di Instagram. Nah, itu kira-kira untuk fotonya itu mau dibarengin di satu hari yang sama atau foto sendiri-sendiri dari panitianya? Itu dulu deh. Oke, izin jawab ya. Kalau dari kita sendiri rencananya tuh kayaknya bakalan foto bareng-bareng di satu tempat dan satu waktu. Jadi kayak kalau misalkan kita pisah-pisah, takutnya tuh pencahayaannya beda ataupun zoomnya tuh beda. Kayak mungkin yang satu kedekatan, yang satu kejauhan gitu. Jadi kayaknya bakalan bareng-bareng fotonya di satu tempat dan satu waktu yang sama.
Oke, makasih. Sama mau satu lagi, bukan nanya sih, lebih keingetin. Minta space untuk sponsoran, logo sponsoran itu di banner, poster, sama live report ya. Itu aja. Makasih. Oke, makasih sponsor. Oke, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Boleh langsung resen. Boleh, Dayat. Oke, di sini gue mau nanyain yang soal tadi ya, yang talent di akhir. Itu kalau misalkan nanti, kan tadi dibilang sama anak HPD, kalau misalkan semua panitia itu bakal dapat kedapatan jadi talent. Nah, kalau misalkan nanti ada yang nggak mau nih, dari kalian bakal gimana? Ya udah, ituin aja. Kubu Mayang. Kan nanti pasti diminta kan. Kan, oh ya, Bu Mayang kemarin sempat bilang ya, kalau misalkan kita tuh kalau ada konten gitu harus di-upload ke sosial media masing-masing. Nah, rencananya, oh ya, maksudnya harus ada yang mantau gitu loh. Semua panitia tuh ngepost apa enggak. Nah, rencana itu emang bakal mau dijalanin, kita bakal mantau konten itu mereka pada ngepost apa enggak di sosial media masing-masing dan begitupun sama talent konten ini. Kita bakal maksa buat jadi talent. Jadi mau nggak mau kalian harus mau. Oke, terus yang kedua itu kan tadi sempat disebutin juga ya, kalau misalkan ada peserta tuh mau diharusin buat ngefollow media sosial dari acara kita. Nah, itu cara ngasih taunya gimana? Sedangkan kan kita ngehubungin peserta aja lewat orang ketiga, lewat nggak orang ketiga lagi sih, itu udah orang keberapa berarti? Udah dari mahasiswa PKM terus ke guru, guru ke siswa. Nah, itu nanti buat mastiin gimana? Sedangkan arah hubungan juga kan cuma gua di surat. Oke. Mungkin kan nanti sebenarnya mau nanya juga sih ke sekre nanti kalian tuh bikin Gform itu nggak sih pendataan peserta? Misalkan peserta itu nanti isi Gform nggak buat mastiin dia datang apa enggak. Jadi nggak Bikin nanti ada. bikin kan? Nah, rencananya dari Gform itu nanti nanti mau minta tolong lampirin misalkan kayak bukti follow gitu loh sebelum Gform itu kekirim. Itu kebiasaannya kayak gitu kan? Rencananya mau kayak gitu. Gimana aman nggak kira-kira? Sekre. Eh, Sebenarnya untuk G-form kehadiran itu kan masih belum fix ya isinya apa aja. Cuma kalau misalkan sebenarnya dari gua sendiri, dari Sekre itu ada dua konsep ya. Yang pertama itu pesertanya masing-masing, antara pesertanya masing-masing ngisi atau diwakilin. Nah, itu kan kalau misalkan diwakilin kan jadi problem lagi buat mastiinnya. Kayak misalkan diwakilin tuh contohnya biar respondennya nggak terlalu banyak gitu loh. Yang pertama kayak misal di sini KJ Capsek atau misalkan guru kelasnya gitulah, wali kelas. Nah, itu dia udah mewakili nih, jadi yang diisi tuh nama-nama anaknya udah semua gitu. Nah, kalau misalkan saya kayak milih yang salah satunya itu yang apa sih yang diwakilin itu kan bakal jadi problem lagi gitu loh. Oke. Kalau eh, untuk rencana sementaranya sih di situ kayak nanti HPD minta tolong ke sekre untuk apa masukin pilihan bukan pilihan apa sih namanya? Kalau bukti itu loh, pokoknya iya kan kayak gitu ngerti kan? Kalau bukti follow gitu. Nah, mungkin kalau misalkan nanti sekre ada rencana lain lagi, nanti info aja dan nanti mungkin bakal mikirin lagi gimana caranya buat followersnya naik lagi dan peserta tuh bisa follow lagi, bisa follow media sosial kita. Oke. Yang terakhir itu tentang ini deh, apa sih desain
Sertif itu bisa ditampilin sekarang nggak? Desain sertif belum fix banget ya. Kan karena kemarin kan kayak yang lu kirim itu loh yang ada persyaratannya buat ngajuin tanda tangan. Nah, jadi itu belum fix. Sebenarnya tinggal tambah-tambahin aja sih sebenarnya. Tinggal tambahin logo Kampus Merdeka terus logo sponsor gitu-gitu. Oke, oke. Untuk tentang salah satunya kan yang agak dibutuhin untuk request tuh ke CDCA itu dari HPD udah tahu kan caranya? Iya, udah aman. Oke, dari gua sekian aja sih. Makasih HPD. Oke, selanjutnya ada KJ, boleh KJ. Eh, Sebenarnya gue bukan buat nanya, cuman kalau misalnya Instagramnya itu gue beliin followers itu boleh nggak? Mungkin boleh aja tapi jangan banyak-banyak gak sih, ntar ketahuan. Jangan terlalu banyak takutnya. Kalau bisa dimaksimalin dari kita dulu. Karena kan, Ya kalau misalnya emang itu gue nggak tahu kan link buat maksudnya gue nggak tahu gue nge-like nggak sih, sorry sorry. Halo, aman Jeman, lanjut. aman kan ya? Mm-mm. Oke, gue nggak tahu nih untuk apa namanya buat nambahin followers tuh channel dari mana nanti mungkin kalau misalnya itu J, sorry nge-like. Mungkin KJ boleh off cam aja. kedengeran gak sih? Udah aman. Halo, Aman J. oke, sorry on cam sebentar. Eh, Nanti Cecil tolong PC gua untuk orang yang bisa dibeliin followers, maksudnya orang yang ngejual followers itu nanti tolong kabarin aja ya. Oke. Oke, mungkin terima kasih ya kepada teman-teman yang sudah bertanya. Semoga pertanyaannya dapat terjawab ya. Jadi selanjutnya, selanjutnya ada siapa aja sih? Oke, selanjutnya mungkin kita masuk nih langsung ke pemaparan dari BPHI kita yang keren-keren banget nih, Pir. Nah, pada BPHI dipersilahkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini mungkin kita sebagai BPHI mau ngejelasin tentang progres yang udah kita jalanin sebagai Ketua Sekretaris dan Bendahara. Boleh di next? Oke, di sini udah ada ituannya. Di sini ketua pelaksananya itu gue sendiri. Boleh di next? Oke, dan untuk job desk-nya itu kurang lebih seperti ini. Nanti mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang ngerasa kurang, komentar aja atau kritik aja ke PC gue. Nanti bakalan gue tambahin job desk-nya. Yang pertama itu dari penyusunan struktur kepanitiaan kita udah, terus juga fiksasi narasumber juga kita udah, identifikasi sasaran acaranya juga kita udah, berkoordinasi dengan BPHI dan BPH Event Paint juga udah, menentukan jadwal rutin panitia ini masih belum, karena gue sebagai ketua pelaksana itu masih belum terbiasa dengan menjadi ketua sebuah acara yang emang cukup besar ya. Lanjut untuk melakukan pengawasan terhadap kepala divisi-divisi udah, terus juga beberapa internal dan eksternal dalam kepanitiaan juga udah, terus juga rapat besar panitia yang pertama ini juga udah. Terus juga gue mau nginfoin kalau misalnya kemarin di hari
Kamis atau Jumat gitu gue sama Dayat udah ke kampus buat minta tanda tangan terkait surat undangan dari narasumber untuk narasumber, terus juga surat tugas sama satu lagi surat undangan yang ke sekolah-sekolah. Itu juga udah tangan sekarang, udah gue scan juga, udah ada di tangan gue. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada job desk atau progres dari sekretaris yang mana ada gua sendiri, Nur Hidayat, dan juga sama Rasal Sabila. Boleh di next. Nah, jadi untuk job desk itu mungkin udah teman-teman lihat sendiri ya. Yang pertama itu ada surat peminjaman ruangan dan juga sound system untuk geladi dan juga di hari H, surat undangan, surat tugas mahasiswa, surat undangan dekan atau surat undangan yang ke internal UNJ, surat undangan eksternal itu untuk yang ke sekolah, Jeep form absensi Rabes 1 yang udah, terus juga notulen rapat. Nah, untuk yang belum itu bisa dilihat sendiri itu ada G-form absensi peserta hari H, G-form absensi panitia hari H, G-form absensi dosen ataupun jajaran dekan, nomor sertif panitia, pembicara dan juga peserta itu kan karena masih nunggu dari HPD fiksasinya. Terus yang terakhir itu ada rekap konfirmasi sekolah yang akan hadir ataupun peserta dari sekolah. Untuk tambahan itu terkait dengan surat ini surat yang udah disentang itu udah dapet nomor dan juga udah ditanda tangan. Tadi kayak yang eh, Pak Tuprak bilang kalau misalkan suratnya itu udah di scan dan itu ada di gua cuma belum dibagiin karena di surat undangan sekolah itu bakal ditambahin satu sekolah atas dan itu karena eh, apa ya baru dikasih tahu sama satu orang panitia ada anak UNJ yang magang di sana jadi kita mungkin melihat peluang lebih jadi nanti bakal gua tambahin di lampiran dan untuk selebihnya udah dari sekre itu aja bisa di next. Dan selanjutnya di sini ada dari bendahara. Dari bendahara ini ada gue Anissa Sari, satu lagi yaitu ada Nabila Nurfitri. Boleh di next. Nah, untuk job desk dari bendahara itu ada menyusun rencana anggaran biaya atau RAB, kemudian menyimpan bukti transaksi, membuat catatan pemasukan dan pengeluaran, dan juga membuat laporan keuangan. Nah, untuk progresnya itu yang udah selesai ini ada menyusun RAB. Terus untuk menyimpan bukti transaksi sama mencatat pemasukan dan pengeluaran ini masih on progress. Terus untuk laporan keuangan ini belum karena itu dibuatnya di akhir setelah acara. Nah, mau reminder juga buat teman-teman nanti kalau misalnya ada beli-beli barang gitu atau sesuatu, kalau bisa dimintain notanya ke penjual, terus kalau udah bisa kasih ke gue. Boleh di next? Ini selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabil. Oke, di sini ada bagian RAB. Di sini gue cuma nyebutin total-total dari setiap divisi ya. Yang pertama sekretaris, total itu ada 150.000. Lalu yang bendahara ada 75.000. Dan si acara itu ada 725.000. Lalu si logis, boleh next. Selagis ada 3.454.400.000. Lalu yang terakhir ada si HPD 14.000. Jadi total semua keseluruhan dari RAB tersebut itu 4.418.400. Boleh next. Bisa dijelasin ini ketuplak. Oke, tadi juga dari masing-masing divisi gue udah koordinasi untuk
ke BPHI, dilempar ke salah satu divisi buat koordinasi minta keterangan dari progresnya. Di sini udah di sini udah tertera ya kalau misalnya divisi acara itu ini kita bicaranya maksudnya presentasinya itu di luar hari H pada saat acara ya. Jadi dari total job desk ataupun tugas masing-masing divisi kayak misalnya divisi acara nih. Divisi acara itu laporannya ada 13 progres dan dia itu udah terselesaikan 11 progres. Berarti kurang lebih kalau misalnya persentase 84,6%. Terus juga divisi HPD itu sama 84,6%, terus divisi sponsor 66,6%, terus juga yang terakhir divisi logistik 16,6%. Mungkin kalau untuk logistik itu masih minim karena masih jauh apa namanya pada saat acaranya karena logistik itu biasanya mungkin lebih capek di hari H-nya ya, atau mendekati hari H atau mungkin pas lagi nanti gladi kayak gitu. Boleh di next. Oke, boleh take down aja. Oke, mungkin itu aja pemaparan dari progres divisi BPHI, dari BPHI. Kalau mungkin dari masing-masing divisi pengen ada pertanyaan, boleh banget langsung ditanyain. Nah, betul. Jadi terima kasih banyak kepada teman-teman BPAI yang sudah memaparkan progresnya dan kepada teman-teman juga ini yang mau bertanya boleh banget langsung dirasain saja dan juga untuk mengaktifkan fitur mikrofon dan juga jika ada yang berkendala boleh banget menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat Zoom. Oke, yang pertama di sini boleh kepada Amanda, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak MC. Sebelumnya mau nanya sebenarnya sama Bendahara. Kayak mungkin pertanyaan pertama itu mau nanya, berarti minta dana, maksudnya ngajuin dana KR berarti nggak jadi ya? Boleh di cross check dulu, Bendara. Izin jawab ya Manda. Jadi untuk KR itu kita nggak jadi karena bagian keuangan itu kan tutupnya di bulan akhir Oktober. Terus untuk pengajuan acara-acara juga yang ada di bulan November sama Desember itu nggak bisa di ACC. Jadi kita nggak jadi ngajuin dana KR. Tuh. Oke, makasih. Selanjutnya itu eh, mau nanya kira-kira udah ada uang yang di tangan bendahara belum? Mungkin dari katanya kan uang kas mau diturunin kan, terus uang dana KKL juga itu udah ada yang di tangan bendahara belum? Belum ada. Iya, sampai sekarang ini belum ada. Oke, mungkin atau enggak totalnya udah ketahuan belum? Kira-kira berapa? Kan kalau yang KKL itu kemarin terakhir dapat info katanya nanti mau dipastiin dulu kan. Jadi belum tahu. Nah, terus yang uang kas kelas juga itu belum ditanyain ke Syifa, jadi belum tahu pastinya berapa. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya itu, maaf ya banyak nanya. Pertanyaan selanjutnya itu mau nanya, kira-kira dari bendahara sendiri ada target gak buat sponsor kira-kira berapa yang akan ditargetkan? Kalau target itu mungkin sesuai RAB realnya aja ya 4.418.400. Tapi kalau misalnya dari sponsor mungkin bisa cari dana lebih, itu lebih bagus sih. Jadi mungkin bisa nyentuh sekitar 4.500.000 gitu. Oke, berarti sekitar 4 juta lebih, ya 4 juta setengah lah ya. Ya betul. Oke, ada pertanyaan titipan satu lagi. Itu mau nanya kira-kira kenapa nggak ada dana darurat? Karena dari tadi yang gue lihat dari sekre juga kan dari sekre dari divisi-divisi, kenapa nggak nyantumin dana darurat? Karena kan di hari H pasti ada aja kan yang serba-serbi mendadak. Kalau
tuh sebenarnya sih tadinya mau diadainnya, cuman karena ngeliat dari RAB dari divisi-divisi lain itu udah ada yang dilebihin gitu, jadi kiranya kayaknya sih nggak usah. Terus kan di RAB yang tadi dipaparin juga kan ada bendahara ya. Sebenarnya itu bendahara juga nggak ngeluarin apa-apa sih, jadi mungkin bisa dialokasiin ke buat dana darurat itu. Oke, terima kasih Bendara. Udah itu aja sih. Makasih. Oke, mungkin boleh nih selanjutnya ada Sabin. Oh, oke, makasih MC. Ini gue mau nanya ke sekretaris atau ketuplak sih, terserah. Tadi kan Dayat bilang ada tambahan sekolah yang mau diundang ya. Terus gue lihat list yang kemarin yang list kemarin itu kan udah 22 sekolah ya. Terus nambah lagi berarti 23 sekolah. Nah, apa namanya? Kapasitas ruangan itu kan kalau nggak salah 200. Terus satu sekolah mau diundang 10 orang. Nah, itu kalau misalnya misal semua sekolah itu mau ngirim 10 orang terus jadi kelebihan peserta nggak cukup kapasitas ruangannya itu gimana? Dia bantu jawab, J. Oke, sebenarnya kalau untuk terkait itu, ini juga kita bakalan mau bicarain terkait apa namanya ya. Ini saran juga dari Pak Roni. Kenapa? Kenapa awalnya diminta online? Itu karena ya balik lagi dari kapasitas ruangan yang emang cuma 200 orang. Kalau misalnya emang nggak kuat, itu kata Pak Roni kita usahain buat online kayak gitu. Nanti kan sebenarnya kalau untuk Zoom kan bakalan ada konfirmasi kehadiran peserta tuh 1 minggu sebelum hari H ya. Terus mungkin kalau misalnya emang kita harus banget untuk online, bakalan kita usahain online. Jadi dalam waktu 1 minggu itu mungkin bisa disiapin link Zoom sama gua nggak tahu lupa namanya yang buat ituan kamera di Zoom-nya kayak gitu. Jadi Tapi kan yang jadi sekolah itu buat yang offline bukan? ya jadi kayak gini loh untuk fiksasi konfirmasinya itu kita lihat sekolah mana yang paling tercepat kayak gitu. Cukup terjawab nggak Bin? Berarti kalau misalnya yang konfirmasinya akhir-akhir tapi dia konfirmasi apa dia udah kelebihan tuh bakal digimanain? Ya di paling dioper ke online kayak gitu. Kalau misalnya emang nanti ruangannya emang benar-benar gak cukup, Firman kalau misalnya ditambah kursi atau gitu, kira-kira memungkinkan nggak? Amit-amit ya, ini kan berarti kan kurang lebih nambahnya 30 orang ya. Sebenarnya kalau dari gue tuh gue agak kurang tahu ya itu 200 kursi itu yang di bawah doang apa udah sama yang di atas nanti gue coba tanya lagi deh itu udah sama yang di atas apa belum kalau misalkan 200 itu cuma yang di bawah berarti bisa yang di atasnya bisa sih lebih dari 200 gitu tapi kan kita aja panitia sendiri udah 80 gitu ya jadi itu sih mungkin kan di sebelah ruangan seminar itu kan ada ruangan kosong itu bisa dipakai tuh. Jadi mungkin nanti panitia yang nggak ada job desk kalau misalkan pesertanya udah overload kayak perlu tempat duduk jadi panitia yang nggak ada job desk dialin buat tunggu di situ paling. Itu sih mungkin dari gue. Gue izin masuk deh. Soal 10 peserta sebenarnya kan itu gimana ya? Untuk lampiran sebenarnya kan karena belum di apa ini ya, belum disebar ke sekolah-sekolah sebenarnya untuk lampiran masih bisa diubah. Dengan catatan kalau misalkan jumlah sekolahnya tuh nggak dikurangin, tapi kalau misalkan kuantitas per sekolahnya tuh yang mewakili sekolahnya nanti mau diubah, itu kalau misalkan di lampiran masih bisa. Nah itu sebenarnya untuk overload ruangan masih bisa diakalin. Nah, selain dari yang tadi yang IJ ya, kalau misalkan ditambahin kursi apa segala macam, kalau misalkan nanti dari BPHI mau ada diskusi ataupun apa ya pengubahan di lampiran itu sebenarnya bisa aja karena di surat itu lampiran nggak ada tanda tangan segala macam, jadi masih bisa diubah dan setahu gue juga bisa diubah kalau misalkan lampiran.
Oke, udah cukup menjawab. Makasih Dayat, Kije sama Firman. Terus mau nambahin aja sih tadi saran ya dari gue. Tadi kan Kije mau uh, nyaranin buat beli followers ya buat Instagram. Nah itu menurut gue nanti pilih-pilih penjualnya. Soalnya rata-rata penjual followers itu nanti yang follow tuh akun-akun apa ya? Akun-akun orang luar negeri gitu loh, bukan akun asli. Oh, ya Ya paham. kan nggak enak ya kalau dilihat nanti followersnya isinya kayak gituan. Nah Iya. ya jadi cari ya sellernya yang akun asli gitu loh. Oke, mau jawab lagi. Kalau misalnya gue kan nggak tahu banget soal buat nambah-nambah followers ya. Mungkin dari teman-teman kalian nih yang udah pernah berorganisasi, mungkin yang baru buat Instagram ataupun eh, bikin melahirkan Instagram baru. Pasti kan kayak butuh followers biar sponsor tuh masuk gitu. Mungkin gue nggak tahu. Jadi tolong banget untuk teman-teman arahin gue juga, bantu kita saling bantu buat nyari seller penjual followers Instagram yang trust gitu. Gua ada J. Siapa yang ngomong tadi? Rafli ya? Oh, Satya. Ya, gua ada. Oke, nanti Satya boleh kontakkan ke gue. Nanti kita tetap nunggu aba-aba dari sesial. Kalau misalnya emang butuh followers, gue bakalan chat Satya buat minta kontak dari followers itu. Atau Satya sendiri yang ngejual followers Instagram. Kagak lah gua ngejual. Ini Oh, murah pokoknya dah. baik, baik. Oke, apakah ada yang bertanya lagi nih, guys? Mungkin kalau nggak ada, terima kasih banyak nih ya tadi kepada teman-teman yang sudah bertanya. Semoga pertanyaannya dapat terjawab semuanya ya. Nah, setelah kita mendengarkan nih tadi pemaparan dari setiap divisi, selanjutnya ada apa lagi sih, Pir? Oke, selanjutnya itu ada sesi saran dan masukan. Jadi buat teman-teman DPHI atau mungkin teman-teman yang lainnya nih, kalau mau ada saran dan masukan, boleh aja langsung raise hand dan mengaktifkan fitur mikrofonnya. Atau mungkin kalau misalnya ada yang berkendala, boleh banget langsung lewat fitur chat ya. Kalau ada yang mau memberikan saran dan masukan, mungkin ketuplaknya BPH. Oke, sekarang aja deh. Mungkin ini agak out of topic dari rapat besar ini ya. Cuman yang pertama gue mau nge-reminder buat teman-teman semua untuk follow Instagram dari Pains. Pens ini terus juga kita saling bantu jadi minta tolong banget kontribusi teman-teman terus juga untuk kepala koor divisi kalau misalnya ada staffnya yang menghilang atau kayak males-malesan buat ngerjain tugas-tugas yang udah kalian berikan sebagai koor itu tolong lapor aja karena gue berusaha banget buat menyamaratakan nanti pas di penginputan nilai ya biar nilai kita semua tuh sama jadi gua nggak mau kalau misalnya nanti Bu Mayang tiba-tiba beneran membagi nilai kita itu tidak sesuai maksudnya apa ya benar-benar subjektif ya. Ya, jadi kayak gitu, kayak ngeliat siapa yang lebih rajin tuh dapat nilai bagus. Tapi gue nggak mau, gue bakal berusaha buat menyamaratakan semuanya. Sebelumnya Firman boleh di stop record dulu nggak? Tar dulu. Eh, iya, Firman bisa stop record dulu nggak? Di pause, di pause. Oke, karena sebuah rangkaian acara udah selesai dilaksanakan, jadi nggak kerasa ya, Pe, kita bakal pisah untuk sementara nih. Iya, cepet banget nih ya rasanya, udah harus pamitan aja. Iya nih, rangkaian demi rangkaian kan sudah kita lewati nih. Jadi kami selaku MC pada hari ini, mohon maaf apabila ada perkataan dan pembawaan yang masih terdapat banyak kesalahan. Jadi saya, Firananda Putri, dan rekan saya, Viza Chairunisa Subowo, pamit undur diri, sampai jumpa dalam rangkaian acara selanjutnya ya. Wassalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam, wabarakatuh. thank Terima you kasih ya. banyak ya teman-teman. Paling kencang salamnya. Alhamdulillah.